Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Semoga Agan sehat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Bab 5117, 5118, 5119, 5120. Selamat mendengarkan. Di atas reruntuhan istana Sura, kabut merah darah bergulung seperti plasma lengket. Darah yang dimuntahkan Sang Tianyang membasahi token kuno di tangannya. Pola wajah hantu mengerikan yang terukir di permukaan token tiba-tiba menyala, dan cahaya merah merembes keluar dari setiap alur, berputar dan menggeliat seperti makhluk hidup. Suara dentuman tumpul pertama kali terdengar dari retakan tanah, seolah-olah ribuan genderang perang ditabuh di bawah tanah. Kemudian, lengan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi sisik ungu tua tiba-tiba muncul dari tanah, dan suara paku yang merobek batu memekakkan telinga. Penjaga Sura, aktifkan formasi. Suara Sang Tianyang serak bagaikan lenguhan tua, dan darah berbusa di rongga bahunya tempat ia kehilangan lengannya. Tetapi matanya menyala-nyala dengan tekad terakhir. Ribuan sosok tiba-tiba muncul dari celah-celah, dan setiap pengawal Sura tingginya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam dengan pola berwarna darah mengalir di dalamnya. Tidak ada wajah di balik helmnya, hanya 2 bola api hantu yang melompat-lompat. Ujung tombak di tangan mereka menyemburkan kabut hitam beracun. Begitu muncul, mereka membentuk formasi pertempuran misterius, dengan ujung tombak menunjuk ke Master Pavilion Tianyuan di udara, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang cukup untuk merobek awan. Saat formasi pertempuran mulai beroperasi, kabut berwarna darah di tanah ditarik paksa, mengembun menjadi pita cahaya berwarna darah yang mengelilingi pengawal Sura. Wajah-wajah yang kesakitan dan terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul di pita cahaya, yang semuanya adalah jiwa-jiwa heroik istana Sura yang telah tewas dalam pertempuran sepanjang masa. Master Pavilion Tianyuan tergantung di atas kabut darah. Tidak ada emosi di pupil matanya yang dikendalikan oleh mayat-mayat darah, hanya ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan. Dia terlalu malas untuk menundukkan kepalanya dan menatap para pengawal Sura itu. Dia hanya mengangkat tangan kanannya yang terbungkus energi mayat darah. Cahaya darah yang meluap dari ujung jarinya tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum terbang berwarna darah, yang masing-masing terbungkus bau busuk yang menggerogoti segalanya. Jarum-jarum beterbangan berjatuhan bagai hujan badai, dan formasi Garda Sura yang pertama terkena serangan langsung meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Pita cahaya di inti formasi pertempuran tiba-tiba meluas, menghalangi jarum terbang yang berjarak 3 kaki. Tetapi jarum terbang berwarna darah itu seperti belatung di tulang tarsal, menggerogoti dinding cahaya formasi pertempuran lapis demi lapis. Di tengah suara krek-krek, para pengawal Sura di barisan depan tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki secara kolektif. Api hantu di bawah helm mereka berkedip-kedip dengan hebat, dan energi di tubuh mereka secara paksa diekstraksi oleh jarum-jarum yang beterbangan. Suara Master Pavilion Tianyuan adalah campuran aksen pria dan wanita, tajam dan dingin. Bagaimana formasi pertempuran biasa kalian dapat menahan kekuatan mayat darah? Dia memutar pergelangan tangannya, dan jarum-jarum darah yang beterbangan itu tiba-tiba bergerak semakin cepat, tidak lagi menyerang formasi tempur, tetapi justru dengan tepat menusuk ke dalam celah-celah baju zirah masing-masing pengawal Sura. Api hantu pengawal Sura pertama tiba-tiba padam, dan baju besi hitamnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh yang telah membusuk. Kemudian tibalah yang kedua, yang ke-30. Seluruh formasi Garda Shuro hancur menjadi abu dalam beberapa tarikan napas,
bagaikan kartu domino. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara benturan logam tumpul dari tombak-tombak yang jatuh ke tanah, yang terdengar sangat keras di tengah keheningan medan perang. Sang Tianyang menyaksikan para pengawal Shuro, yang menjadi andalannya sepanjang hidup, dibantai bagaikan semut, dan rasa amis manis menyerbu tenggorokannya. Dia ingat bahwa pengawal Sura ini adalah senjata roh perang yang telah disempurnakan oleh Istana Sura selama ribuan tahun. Masing-masing dari mereka membawa sisa jiwa makhluk yang kuat, tetapi sekarang mereka berubah menjadi debu di tangan musuh. Tidak, dia meraung seperti binatang buas yang terperangkap, tubuhnya yang tersisa bergetar hebat, dan darah di dantiannya mulai mendidih tak terkendali lagi. Pada saat ini, dua lampu hitam pekat menerobos kabut darah. Mereka adalah dua prajurit yang sebelumnya kehilangan kendali atas tubuh Chen Ping. Aura kematian yang pekat menyelimuti mereka, dan kapak perang gelap di tangan mereka menggambar lintasan yang berliku-liku di kehampaan. Rune kuno muncul di bilah kapak, itu adalah dua roh perang kuno yang pernah ditundukkan Chen Ping sebelumnya. Pada saat ini, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Chen Ping, tetapi ditarik oleh suatu kekuatan jauh di dalam Istana Sura dan bergegas menuju Master Pavilion Tianyuan. Kepala Pavilion Tianyuan akhirnya menunjukkan reaksi. Dia menoleh untuk melihat kedua prajurit itu, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang terkikis oleh mayat-mayat berdarah. Kalian berdua belum mati, tetapi mustahil bagi kalian untuk menekan kami sekarang. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar dari mulut Master Pavilion Tianyuan pada saat yang sama. Jelaslah kedua pendekar ini datang ke sini untuk menekan dua mayat berdarah itu. Sebelum dia selesai berbicara, kedua prajurit itu mengayunkan kapak mereka secara bersamaan. Prajurit di sebelah kiri mengayunkan kapaknya dengan kekuatan besar. Kemanapun angin kapak itu lewat, riak-riak muncul di angkasa seperti gelombang air. Semburan cahaya kapak hitam menebas langsung ke kepala Master Pavilion. Prajurit di sebelah kanan menghunus kapaknya dengan gaya feminin, dan tanda pada bilah kapak itu menyala, berubah menjadi jaring hitam raksasa yang menutupi langit dan bumi, mencoba menjebak tubuh Master Pavilion. Dua kekuatan yang sangat berbeda saling terkait, membentuk badai energi mini, yang bahkan secara paksa mengevakuasi kabut berwarna darah di sekitarnya. Kepala Pavilion Tianyuan mendengus dingin dan tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba pusaran berwarna merah darah muncul di dadanya. Sebuah lengan yang ditutupi sisik hijau terentang dari pusaran itu adalah lengan mayat berdarah. Lengannya sangat cepat, meninggalkan lusinan bayangan di udara, dan pertama-tama sebuah telapak tangan menamparkan kapak prajurit di sebelah kiri. Dengan suara keras, bilah kapak itu hancur berkeping-keping, dan prajurit di sebelah kiri terkejut dan mundur berulang kali. Energi hitam di tubuhnya langsung meredup 3 poin. Kemudian, lengan itu membuka kelima jarinya dan benar-benar mencengkeram jaring hitam raksasa milik prajurit di sebelah kanan. Suara kuku yang menggores rune terdengar seperti gesekan logam. Jaring raksasa itu langsung runtuh. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan pelan dan tubuhnya bergetar hebat. Beraninya seorang pejuang biasa bertindak begitu lancang di hadapanku. Ada sedikit nada menggoda dalam suara Master Pavilion Tianyuan. Mayat berdarah itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan dua sinar energi hitam melesat keluar dari tinjunya, tepat mengenai alis kedua prajurit itu. Tubuh kedua prajurit itu seperti balon yang bocor, dengan udara hitam menyembur keluar. Mereka mencoba menyatukan tubuh mereka, tetapi tanda pada bilah kapak itu terkikis sedikit demi sedikit oleh energi mayat berdarah. Prajurit di sebelah kiri menatap terakhir kali ke arah Sang Tianyang, dan api hantu di matanya benar-benar padam,
berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan 2 kapak hitam gelap yang jatuh ke tanah. Rune pada bilah kapak telah sepenuhnya menghilang, mengubahnya menjadi 2 kapak besi hitam biasa. Tidak, bahkan mereka, Sang Tianyang menyaksikan kedua prajurit itu dimusnahkan, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Dia tahu bahwa kedua prajurit ini adalah petarung terbaik yang pernah ditundukkan Chen Ping di reruntuhan kuno. Sekarang mereka pun terbunuh dengan mudah, dan Istana Sura benar-benar sudah kehabisan akal. Apakah kamu masih ingin melawan, Sang Tianyang? Kepala paviliun Tianyuan perlahan jatuh, dan lengan mayat darah itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia menatap Sang Tianyang. Matanya berkilat penuh keserakahan. Serahkan kristal darah Sura, dan aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Sang Tianyang tertawa terbahak-bahak, dan busa darah yang dibatukkannya mengembun menjadi bunga darah aneh di dadanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana Shuro masih punya 1 kartu truf terakhir. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan memuntahkan seteguk darah yang mengandung esensi asal-usulnya. Darah itu berubah menjadi segel berwarna darah di udara dan tercetak di reruntuhan kuil leluhur yang telah lama runtuh jauh di dalam Istana Sura. Para leluhur Sura, aku, keturunanmu yang tidak layak, Sang Tianyang, mohon kepadamu untuk datang ke dunia ini. Saat kata-kata itu terucap, gemuruh yang mengguncang langit dan bumi terdengar dari reruntuhan kuil leluhur. Aura kuno dan agung membubung ke angkasa, merobek kabut merah darah yang menyelimuti Istana Sura. Bumi berguncang hebat, dan sebuah sosok besar yang terbuat dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri dari reruntuhan. Kerangka itu ditutupi jubah naga emas yang compang camping, dan di rongga mata kepalanya menyala 2 bola api emas sebesar batu kilangan. Itu adalah jiwa sisa para leluhur yang telah diwariskan di Istana Sura selama ribuan tahun. Suara leluhur tua itu bagaikan teriakan ribuan hantu, bergema di antara langit dan bumi. Siapa yang berani menyerbu Istana Shuro kita? Untuk pertama kalinya, tatapan serius muncul di mata Master Paviliun Tianyuan. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam raksasa tulang putih ini. Itu adalah kekuatan kuno yang hampir melampaui alam abadi yang tersebar. Menarik sekali bahwa aku benar-benar membangkitkan jiwa yang tersisa dari benda lama ini. Dia menjilat bibirnya, kekuatan mayat darah mengalir deras di tubuhnya. Tapi jiwa yang tersisa adalah jiwa yang tersisa. Beranikah kau keluar dan mati? Leluhur tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat telapak tangannya yang besar dan bertulang dan menamparnya dengan keras ke arah tuan dari Paviliun Tianyuan. Sebelum angin palem tiba, jurang tak berdasar telah tercipta di tanah di bawahnya. Udara dipadatkan menjadi gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya menjadi bubuk. Pemimpin Paviliun Tianyuan tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, peti mati besar berwarna merah darah muncul di depannya. Itu adalah peti mati yang menyegel mayat berdarah sebelumnya. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, dan bau busuk yang menggetarkan jiwa menyembur keluar. Tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terentang dari peti mati, melilit Master Paviliun, membentuk perisai berwarna darah yang kokoh. Telapak tangan tulang raksasa menghantam perisai berwarna darah itu dengan keras. Seluruh reruntuhan Istana Sura berguncang hebat. Awan gelap bergulung di langit, takan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada perisai berwarna merah darah itu. Tetapi akhirnya perisai itu berhasil memblokir serangan itu. Pemimpin Paviliun Tianyuan mengerang,
jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi apakah ini semua yang kamu miliki? Dia menusukkan tangannya ke dalam peti mati berdarah itu, dan terdengar suara gemuruh dari dalam peti mati itu. Energi mayat berdarah yang lebih kuat pun ditarik keluar olehnya, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang melesat ke arah leluhur itu. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, ruang itu hancur seperti kaca. Tubuh kerangka leluhur itu terkena sinar cahaya itu, membuat suara berderak. Api kemasan di rongga matanya bergoyang hebat dan hampir padam. Tidak, leluhur, mata Sang Tianyang merah karena marah. Dia bisa merasakan bahwa jiwa leluhurnya yang tersisa menghilang dengan cepat. Leluhur tua itu mengeluarkan raungan memilukan, dan tubuh kerangkanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bilah-bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mencoba mati bersama dengan penguasa Paviliun Tianyuan. Akan tetapi, Master Paviliun hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan tentakel berdarah itu menghancurkan semua bilah tulang tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Jiwa leluhur yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya, dan tekanan kuno antara langit dan bumi juga menghilang. Pimpinan Paviliun Tianyuan berjalan perlahan ke arah Sang Tianyang, menginjak mayat para pengikut Istana Sura di setiap langkahnya, dan percikan darah mewarnai jubahnya menjadi merah. Sekarang, kau sudah menggunakan semua trikmu, suaranya dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana kristal darah Sura? Sang Tianyang menatap tumpukan mayat di sekitarnya dan reruntuhan yang ditinggalkan ayahnya, dan jejak keraguan terakhir di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika kau menginginkan kristal darah Sura, maka lewatilah mayatku. Tubuhnya tiba-tiba tegak, dan matanya yang tadinya redup tiba-tiba menjadi sangat terang. Darah di dantiannya tidak lagi terbakar, tetapi mengembun dengan cepat membentuk bola cahaya merah darah yang menyilaukan. Istana Shuro, lebih baik mati daripada menyerah. Murid Master Paviliun Tianyuan menyusut, dia tidak menyangka Sang Tianyang akan memilih untuk menghancurkan dantiannya sendiri. Mencari kematian, dia melangkah mundur tiba-tiba dan pada saat yang sama mengangkat peti mati berwarna merah darah untuk menghalangi di depannya. Terdengar ledakan memekakkan telinga, dan tubuh Sang Tianyang berubah menjadi awan jamur berdarah. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar darinya, menyapu semua puing-puing bangunan dan pecahan tubuh di sekitarnya ke langit, membentuk badai berdarah. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat di bawah gelombang kejut, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Penguasa Paviliun Tianyuan juga terkejut dan darahnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, ketika cahaya ledakan itu memudar, penguasa Paviliun Tianyuan menyingkirkan kabut darah di depannya dan melihat reruntuhan yang kosong. Meskipun ledakan diri Sang Tianyang sangat kuat, namun gagal melukai fondasinya, malah menghancurkan martabat terakhir Istana Sura hingga berkeping-keping. Orang bodoh, Master Paviliun mendengus dingin dan melirik altar yang telah lama runtuh di tengah Istana Sura. Sepertinya aku hanya bisa pergi dan menemukannya sendiri. Pada saat ini, cahaya hijau menerobos langit, dan Chen Ping akhirnya tiba. Dia melihat pemandangan gunung mayat dan lautan darah di depannya. Pada sisa fluktuasi energi penghancur diri di tanah, dan pada tubuh Master Paviliun Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat berdarah tidak jauh dari sana, matanya langsung dipenuhi dengan darah merah. Ayah, Sang Lan meraung sedih dan marah, dia bisa merasakan napas ayahnya telah hilang sepenuhnya. Huo Jingjing, Mo Qingyun, dan Huo Feng juga tiba tak lama kemudian. Ketika mereka melihat pemandangan tragis itu, ketiganya menjadi pucat. Huo Jingjing menutup mulutnya,
Air mata mengalir di matanya. Ini, apa yang terjadi? Seluruh istana Sura telah berubah menjadi lautan darah dan mayat. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mo Qingyun dan Huo Feng juga ketakutan dengan pemandangan di hadapan mereka. Sungguh menyedihkan. Sang Lan merasakan layar hitam di depan matanya dan dia pingsan. Melihat ini, Mo Qingyun mendukung Sang Lan dan terus-menerus menyuntikkan energi abadi ke tubuhnya. Sang Lan perlahan terbangun, menatap Mo Qingyun, dan menangis. Aku tidak punya rumah, aku tidak punya rumah. Chen Ping menatap Sang Lan. Urat dahinya menonjol dan matanya dipenuhi niat membunuh. Kepala paviliun Tianyuan menoleh dan menatap Chen Ping. Senyum aneh muncul di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat berdarah. Oh, kamu akhirnya di sini. Chen Ping, tepat sekali. Aku akan menyingkirkanmu bersama-sama untuk menyelamatkan masalah. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Pedang itu mengeluarkan suara mendengung dan energi pedang hijau mengelilinginya, membentuk aura tajam. Dia bisa merasakan kekuatan dalam tubuhnya mendidih. Melihat pengorbanan Sang Tianyang dan situasi tragis di Istana Sura, kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membara dalam dirinya. Kau telah membunuh Master Istana Sang dan menghancurkan Istana Sura. Suara Chen Ping sedingin es hitam selama 10.000 tahun. Hari ini, aku ingin kau membayarnya dengan darah. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping berubah menjadi pelangi hijau dan menerkam ke arah Master Pavilion Tianyuan. Pedang pembunuh naga, dengan kekuatannya yang dahsyat yang dapat menciptakan dunia, menebas energi pedang hijau yang panjangnya 1000 kaki. Kemanapun energi pedang itu lewat, udara terpotong, meninggalkan celah gelap di angkasa. Pemimpin paviliun Tianyuan mendengus jijik, dan kekuatan mayat darah beredar di tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, dan pusaran merah darah di telapak tangannya muncul lagi, dengan mudah menangkap energi pedang hijau. Energi pedang berputar liar dalam pusaran, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang. Hanya itu saja yang kamu punya? Master Pavilion mengejek dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia muncul di depan Chen Ping dalam sekejap, dan kelima jarinya membentuk cakar, mencengkeram jantung Chen Ping. Kukunya berwarna hitam kebiruan, jelas ternoda racun. Tatapan mata Chen Ping terfokus, dan alih-alih mundur, dia malah maju dan segera kembali bertahan dengan pedang pembunuh naga, menangkis di depan dadanya. Suara logam yang beradu memekakkan telinga. Chen Ping hanya merasakan kekuatan besar yang datang. Lengannya langsung mati rasa dan dia terlempar ke belakang, membuat jurang sedalam beberapa kaki di tanah. Chen Ping, Huo Jingjing menjerit dan ingin maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Mo Qingyun. Jangan pergi. Wajah Mo Qingyun tampak serius. Orang itu terlalu kuat, kita akan mati saja jika naik ke sana. Chen Ping menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya dalam pertarungan langsung dan dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar. Dia menarik napas dalam-dalam, mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, dan sebuah busur panjang kuno muncul di tangannya. Itu adalah busur Raja Dewa. Begitu busur Raja Dewa muncul, energi seluruh dunia mulai melonjak liar. Busur itu memancarkan cahaya keemasan redup, dan untayan kekuatan hukum melilit tali busur. Chen Ping menyuntikkan roh jahat ke dalam busur, memegang tangan kirinya dalam posisi kosong, dan anak panah emas yang dibentuk oleh roh jahat pola Tao muncul di tali busur. Apakah ini busur dewa kuno? Untuk pertama kalinya, ketakutan terlihat di mata Master Pavilion Tianyuan. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam anak panah itu, yang merupakan kekuatan yang cukup untuk mengancamnya.
Chen Ping tidak memberi pihak lain waktu untuk bereaksi. Dia menarik tali busur dan membidik ke arah Master Pavilion Tianyuan. Jejak tekad melintas di matanya, pergilah ke neraka. Anak panah emas itu melesat keluar dari busurnya dan langsung berubah menjadi meteor emas. Kecepatannya begitu cepat sehingga ruang angkasa pun tidak dapat membatasi lintasannya. Kemanapun anak panah itu lewat, ia meninggalkan jejak api keemasan yang membara, dan udara pun terbakar, menimbulkan suara berderak. Pemimpin Pavilion Tianyuan tidak berani menunda. Tiba-tiba ia memanggil peti mati berdarah dan meletakkannya di depannya, sambil mengerahkan seluruh energi mayat berdarah untuk menyuntikkannya ke dalam peti mati. Peti mati berdarah itu mengembang beberapa kali dalam sekejap, dan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, memancarkan napas kematian yang menyesakkan. Anak panah emas itu menghantam peti mati berdarah itu dengan keras, menimbulkan kejutan energi yang jauh lebih dahsyat daripada ledakan diri Sang Tianyang. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat, rune di permukaannya hancur berkeping-keping, retakan yang dalam muncul ditutup peti mati, dan gas mayat hitam menyembur keluar dari celah itu dengan ganas. Pemimpin Pavilion Tianyuan terlempar ke belakang berulang kali akibat benturan tersebut, dan beberapa sisik mayat darah di lengannya terlepas, memperlihatkan kulit pucat di bawahnya. Akan tetapi, meskipun panah Raja Dewa itu kuat, tetap saja ia gagal menghancurkan peti mati berwarna darah itu sepenuhnya, dan tidak berhasil juga melukai penguasa Pavilion Tianyuan yang berada di belakang peti mati itu. Ahem, kepala Pavilion Tianyuan batuk beberapa kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kilatan kebencian muncul di matanya. Bagus sekali, Chen Ping. Kamu berhasil membuatku marah. Chen Ping menatap busur Raja Dewa di tangannya. Tali busurnya menjadi sedikit redup. Jelas bahwa anak panah tadi telah menghabiskan banyak energi jahat taunya. Dia tahu bahwa meskipun busur Raja Dewa kuat, namun tidak dapat dengan mudah mengalahkan penguasa Pavilion Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat darah. Belum lagi Chen Ping tidak dapat menggunakan busur Raja Dewa untuk waktu yang lama. Apa yang harus kita lakukan, Chen Ping? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping menggertakkan giginya dan tatapan matanya menjadi sangat penuh tekad. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu pilihan terakhir, yaitu meminta Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya lagi. Sekarang tubuh Chen Ping dapat menahan sebagian besar kekuatan Raja Iblis Awan Merah. Pada saat itu, pemimpin Pavilion Tianyuan akan menjadi seperti semut dan dapat dengan mudah dibunuh. Senior, panggil Chen Ping. Apakah ini giliranku untuk maju? Raja Iblis Scarlet Cloud menguap dan bertanya. Saya tidak bisa menangani orang ini, senior, tolong bantu saya. Kata Chen Ping, begitu dia selesai berbicara. Api iblis awan merah di tubuh Chen Ping mulai menyala lagi, dan kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari dantiannya, menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Rambutnya bergerak tanpa angin, berubah menjadi warna merah menyala, dan matanya berubah menjadi hitam pekat, dengan dua bola api iblis menari-nari di dalam pupilnya. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benaknya, dengan sedikit nada menggoda dan kegembiraan. Hahaha, akhirnya aku bisa bergerak lagi. Coba aku lihat apa yang bisa dilakukan mayat berdarah ini. Saat kekuatan Demon Lord Scarlet Cloud mengalir masuk, aura Chen Ping tumbuh secara eksponensial. Energi iblis yang dipancarkannya bertabrakan dengan energi mayat di tubuh Pavilion Master di udara, membentuk turbulensi energi yang dahsyat. Dia mengangkat pedang pembunuh naga lagi. Kali ini, badan pedang tidak lagi berwarna hijau, tetapi ditutupi dengan lapisan api iblis yang menyala-nyala. Pola pada bilahnya tampak hidup, terus-menerus memancarkan energi iblis hitam. Tuan Pavilion Tianyuan,
Suara Chen Ping menjadi rendah dan serak, bercampur dengan keagungan Raja Iblis Awan Merah. Apakah kau siap menghadapi kiamatmu? Pemimpin Paviliun Tianyuan memandang Chen Ping, yang merupakan orang yang sama sekali berbeda di depannya, dan merasakan energi iblis yang menakutkan yang tidak lebih lemah darinya. Jejak ketakutan yang nyata akhirnya muncul di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat darah. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah ancaman yang sesungguhnya. Chen Ping memimpin dalam melancarkan serangan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di depan penguasa Paviliun Tianyuan, dan pedang pembunuh naga menebas dengan ganas dengan api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi.